Perkenalkan, nama saya Reynald Edward Dorman dari kelas IFB 2K dengan NIM 2011025, dan video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah etika profesi. Di video kali ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian etika profesi; kedua, etika profesi di bidang IT; ketiga, kode etik seorang profesional; keempat, etika programmer; kelima, tanggung jawab seorang programmer; dan yang keenam, ada undang-undang dan contoh pelanggarannya. Pengertian etika profesi. Etika merupakan aturan, norma, kaidah atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi secara garis besar, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Yang kedua, ada pengertian etika profesi di bidang IT. Etika profesi di bidang IT adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses pengumpulan data, penyimpanan data, dan menampilkan data dalam bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Informasi apapun yang didapat dari teknologi haruslah digunakan dengan bertanggung jawab, harus mengedepankan aspek menghormati martabat, asas kemanfaatan, berkeadilan, persetujuan, dan aspek kerahasiaan harus benar-benar diperhatikan dalam proses pengambilan dan pengolahannya. Penerapan etika profesi dalam bidang teknologi informasi dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam dunia IT. Ketiga, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkup teknik informasi, kode etik memuat kajian ilmiah mengenai prinsip-prinsip atau norma-norma dalam hubungan antara profesional developer dengan klien. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, contohnya pembuatan sebuah program aplikasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan, dan dapat menjamin keamanan atau sekuritasnya, sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, contohnya hacker, cracker, dan lain-lain. Keempat, ada etika seorang programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan secara sengaja. Seorang programmer tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa diizinkan. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode program orang lain untuk mengambil keuntungan dan menaikkan status. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Dan yang terakhir, terus mengikuti pada perkembangan ilmu teknologi yang ada. Kelima, ada tanggung jawab seorang programmer. Seorang programmer harus mempunyai logika dan penalaran yang tepat dan cepat, mampu menerjemahkan rancangan ke dalam bahasa pemrograman. Tanggung jawab programmer antara lain sebagai berikut: menulis, memperbarui, dan memelihara program komputer. Kedua, melakukan pengujian program untuk memastikan kelayakan suatu program. Ketiga, ada mendokumentasikan pengembangan program sehingga orang lain dapat memahami program tersebut. Dan ada etika teknologi informasi dalam undang-undang. Undang-undang Haki atau Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sudah disahkan di nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003, di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Dan yang kedua, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan di nomor 11 tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Dan yang terakhir, ada contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama, kejahatan komputer.
kedua netiquette, ketiga ada e-commerce, dan keempat adalah pelanggaran haki. Haki artinya hak atas kekayaan intelektual, dan yang terakhir ada tanggung jawab profesi. Sekian video dari saya, terima kasih.